Polresta Samarinda berhasil mengamankan 3 pelaku yang tergabung dalam jaringan curanmor melalui Polsek Sungai Pinang. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polsek Muara Jawa menggelar pembukaan turnamen kejuaraan badminton dan acara berlangsung di lapangan Aldi Sport, Kecamatan Muara Jawa, Kalimantan Timur. Kapolres Metro Tangerang Kota memberikan edukasi secara langsung mengenai konsep utamakan keselamatan yang bertempat di Sekolah Insan Cendekia Madani, Jalan Ciater Raya, Kota Tangerang Selatan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 11 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Banten kembali mengamankan para pelaku perburuan badak bercula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Penangkapan komplotan pemburu badak ini dilakukan untuk menyelamatkan hewan endemik Banten ini yang telah lama terancam punah. Polda Banten Selasa 11 Juni 2024 melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana pemburuan badak Jawa di Aula Mapolda Serang, Banten. Badak Jawa adalah hewan langka endemik Banten yang telah lama terancam punah. Dalam pengungkapannya, polisi berhasil mengamankan 6 orang tersangka dan masih mengejar 8 orang DPO dari 2 kelompok pemburu. Dalam pengungkapannya, Polda Banten telah menugaskan Subdit 3 Jatanras Direktorat Intel Satbrimob Polda Banten serta K9 Korps Sabara Bahar Polri dalam mengamankan kawasan Ujung Kulon bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Pengungkapan kasus perburuan badak bercula 1 ini merupakan komitmen Polri, khususnya Polda Banten dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemburu badak bercula 1. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga disangkakan dengan Undang-Undang Darurat terkait penggunaan senjata api dalam memburu badak bercula 1. Jadi memang secara konstruksi kita sudah melihat bahwa ini adalah sindikat jaringan. Jadi ada mulai yang eksekusi di tingkat awal, terus ada yang mendistribusikan sampai dengan penada, sampai penjualannya. Dan hasil identifikasi kita ini memang jaringannya sampai dengan di Tiongkok. Namun apapun kegiatan yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan ini, dari pengembangan ini masih dalam tahap penyelidikan, ya tentunya kita tidak mungkin akan membuka semuanya. Polresta Samarinda berhasil mengamankan 3 pelaku yang tergabung dalam jaringan curanmor melalui Polsek Sungai Pinang. Tercatat ada 13 kendaraan sepeda motor yang dicuri oleh para pelaku tersebut. Untuk kronologis peristiwanya ini berawal dari adanya laporan polisi terkait dengan
pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 4 Juli tahun 2024 di Jalan Pemuda, Kelurahan Temindung, sekitar pukul 03 WITA. Ini dengan kendaraan yang hilang itu sepeda motor NMAX. Berawal dari kejadian tersebut dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan unit reskrim Polsek Sungai Pinang, kemudian berhasil mengamankan beberapa pelaku. Ya, jadi pertama diamankan ini ada saudara EH, perannya adalah sebagai eksekutor di lapangan. Kemudian untuk yang kedua kita amankan saudara DS, perannya yang mendampingi, kemudian sekali-kali juga ikut membantu saudara EH tadi. Kemudian yang ketiga ini saudara AS, ini umur 27 tahun, ini sebagai penadah atau pengepul. Jadi dari sindikat ini ada 13 TKP yang bisa kita ungkap. Dari peristiwa ini, atau rangkaian peristiwa ini, para pelaku ini dalam setiap kegiatannya ini menjual kendaraan hasil curiannya kepada penadah seharga 3.500.000 sampai dengan 5 juta. Kemudian yang penadahnya atau pengepul menjual kembali ke masyarakat dengan harga 6 sampai 8 juta rupiah. Untuk pasal yang kita kenakan, pasal yang 3 KUHP dengan hukuman penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap 6 orang pelaku sindikat pencurian kendaraan roda 2. 6 pelaku yang diamankan diketahui mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan aksinya. Dalam penangkapan ini, Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan barang bukti 13 unit sepeda motor. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan press release pengungkapan perkara curanmor yang dilakukan oleh Satreskrim. Jadi kami melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, 2 sebagai pelaku yang mengambil motor, 1 sebagai pelaku yang mengantarkan motor dari Jakarta ke lokasi penadah. Nah, 1 lagi penyedia peralatan, yaitu kunci T. Dan yang satunya lagi itu adalah perantaranya penadah. Jadi kalau mau beli motor itu harus lewat dia dulu baru ke penadah yang terakhir. Jadi kurang lebih itu 6. Kemudian penangkapan kami lakukan pertama kali di daerah Senen, yaitu di sekitar Jalan Keramat Pulau. Pada saat itu pelaku kita dapati keberadaannya di sana dan kita lakukan penangkapan. Kemudian terhadap pengungkapan perkara curanmor ini, kami juga tadi saya jelaskan bahwa awalnya kita dapat 4 motor, kemudian kita tanyakan kembali, kita lakukan pengembangan kembali, kemudian kita dapati 2 motor lagi tambahan, jadi total 6 motor itu di stasiun Senen dan satunya lagi di daerah Selipi, di daerah Palmerah. Nah itu 6, jadi di Jakarta kita dapat BB 6 motor, kemudian kita pengembangan ke penadah di daerah Kerawang, kita mendapatkan 5 kendaraan. Jadi total BB yang kita peroleh saat ini ada 11 kendaraan. Kemudian terhadap tindak pidana curanmor ini, terhadap para tersangka, kita terapkan pasal 363 KUHP dan 480 KUHP. Mungkin sementara sekian. Polda Metro Jaya kembali melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba di Jawa Barat. Dalam pengungkapannya, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka berikut barang bukti ganja hampir 100 kg. Polda Metro Jaya Senin 10 Juni 2024 melakukan pengungkapan kasus narkoba. Pengungkapan berawal pada Minggu 26 Mei 2024, di mana polisi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya peredaran gelap ganja Kecamatan Tapos dan Sukma Jaya Depok. Dalam penangkapannya, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan masing-masing 25 dan 73 kg ganja.
Ganja didapatkan melalui pengiriman kurir resmi dari yang dikemas bersama ikan asin untuk menghindari kecurigaan untuk diedarkan di kawasan Jabodetabek. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sama di Jalan Sadewa, Mekarjaya, Kecamatan Sumajaya, Kota Depok, diduga sering ada kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Tim melakukan penyelidikan di bawah pimpinan Kasubdit 1, yaitu melakukan penyelidikan dan menangkap atau melakukan penangkapan terhadap tersangka AR yang membawa, awal mulanya barang buktinya kecil, 89 gram. Namun hasil interogasi oleh tim bergerak menuju ke TKP kedua dari tersangka AR, yaitu ke jalan TKP kedua Jalan Madrasah nomor 69 RT 5 RW 3 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Depok. Ini TKP 2. Tim berhasil mengamankan barang bukti seberat 73.260 gram atau 73 kilo 260 gram. Polisi pun menjerat kedua tersangka menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara sekurang-kurangnya 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta berinisial BH tewas setelah dikeroyok warga karena diduga sebagai maling di Desa Sumber Soko, Pati, Jawa Tengah. Polresta Pati menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Stefanus Satake Bayu menyebut pihaknya telah memanggil 19 saksi untuk diperiksa. Hasilnya, 3 tersangka telah ditangkap atas aksi main hakim sendiri ini. Ketiga tersangka ini masing-masing berinisial EN, BC, serta AAG. Kombes Satake membeberkan peran masing-masing tersangka dalam kasus ini. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1. EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya. Sementara yang sudah diamankan adalah 3. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini telah ditahan dan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lebih lanjut, Kombes Satake juga menghimbau kepada masyarakat yang turut serta melakukan aksi penganiayaan tersebut untuk segera menyerahkan diri. Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Karopenmas Divisi Humas Polri menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri tanpa bukti yang jelas. Ia menuturkan bahwa tindakan main hakim sendiri merugikan orang lain dan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Brigjen Truno Yudo menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan melanggar hukum yang diketahui ke pihak kepolisian terdekat.
Polri juga menghimbau ya untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya adalah main hakim sendiri tanpa adanya bukti ataupun ada bukti. Tetapi apabila ada informasi, segera menyampaikan kepada Polri. Namun demikian, kegiatan ini kan tidak ada bukti ternyata, dan ini akan merugikan orang lain. Ya, tentunya kami berharap seluruhnya laporkan setiap tindak pidana atau dugaan perbuatan kejahatan atau gangguan Kamtibmas kepada Polri, dan kemudian tentunya kami sampai dengan dari Babin Kamtibmas terbawah, ada pos polisian, ada polsek, ada polres, ini secara berjenjang memiliki kekuatan, dan yang terdepan ada Babin Kamtibmas sampai dengan di polsek tentu akan dapat melakukan kegiatan yang bersifat untuk melakukan pemeliharaan Kamtibmas. Dari Polres Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.